Ini adalah iPhone 7 Plus dan gue secara personal, secara pribadi terserah lo mau percaya atau mau setuju atau tidak dengan opini gue. Ini adalah salah satu iPhone yang paling paling tidak banget ya, tidak worth it banget buat dibeli di tahun 2021 up di ya kalau lo nonton video 2022 atau tahun 2400, tahun 2700 pas kiamat serah. Tapi intinya HP ini udah nggak worth it sih. Nah kalau dilihat di iklan, ini masih ada yang jual di harga 4 juta, ada juga yang jual 5 juta. Anjay. Lu bayangin ya, dengan uang budget 5 juta, lu udah bisa dapetin iPhone XS. Dan lu juga udah bisa dapetin iPhone XR. Dan kalau buat di Android, lu bisa dapetin buat banyak hal. Jadi iPhone 7 Plus ini adalah salah satu iPhone yang harganya paling ngaco yang beredar di pasaran pada saat ini. Kenapa gue bilang ngaco? Oke, terserah kalau lu punya HP dan lu mau jual berapa itu terserah lu karena itu hak-hak lu kan. Tapi di sini gue bakal coba ngebahas dari sisi perspektif dari antara value dengan apa yang lu dapat ya kan, value for money-nya ya kan. Lu bayar berapa, lu dapat apa, menurut lu worth it gak sih? Dan ini bakal gue bahas ya di video ini. Oke, dengan budget 4 juta sampai 5 juta ya kan. Ada yang jual 3 juta, cuman masih ada yang jual 4 juta ke 5 juta. Lu bakal dapat ya seperti biasa perintilannya, adaptor charging 5 watt yang super-super ampas sampah punya. Terus earphone seperti biasa, seperti itulah, kabel dengan 1 meternya dan ya that's it. Itulah yang lu bakal dapat di iPhone di harga 4 juta ke 5 juta. Ya, ini emang salah satu harga paling rancu di seri iPhone pada saat ini. Nah, untuk HP-nya sendiri, kenapa sih bisa nggak worth it? Sebenarnya worth it sih, tapi di sini gue coba jelasin deh. Gue coba compare langsung di web resminya Apple, langsung dengan iPhone 8. Kenapa iPhone 8 bang? Karena menurut gue secara personal kalau lo pengen move atau lo pengen nyoba-nyoba Apple keroak ya kan, ekosistem Apple, saran gue yang paling direkomendasiin banget dengan budget termurah adalah iPhone 8. Ini menurut gue dan ini saran gue ya. Jadi kalau lo pengen opini, silakan kecotin, bacotin aja di kolom komentar men. Berbeda pendapat tapi saling terbuka kan enak kan. Jadi untuk iPhone 8 ini menurut gue adalah paling enak banget buat dipakai dengan harga paling murah. Untuk harganya iPhone 8 ini lo bisa dapat di harga 2 jutaan ke atas sampai 3 juta. Ada juga yang jual 4 juta tergantung gigabyte atau lo beli yang varian plus atau tidak. Nah, ngomongin soal layar nih. Ini gue pilih kenapa bukan 8 plus? Kenapa varian 8? Gue pengennya ngebandingin dengan varian 8 paling murah aja. Nah, di sini kalau lo bisa lihat didapatkan di iPhone 8 itu sudah mempunyai chipset yang bionic-bionikan. Sedangkan di iPhone 7 Plus masih fusionan ya kan, ini mana itu udah jadul banget kan, udah jadul pisan, udah kayak iPod Touch gua cuk fusion. iPod Touch generasi ketujuh maksud gue. Udah setara sama iPod gak tuh untuk chipset yang ada di iPhone 7. Jadi menurut gue nggak worth it cuy. Nah, perbedaan chipset ini menurut gue udah beda banget, udah beda kasta lah. Dari segi speed, dari segi performa, panas atau tidak saat main game atau saat kerja berat itu sudah beda kasta antara A11 dengan A10. Oke, itu keluhan pertama. Lu beli iPhone 8 3 juta, performa jauh lebih baik daripada iPhone 7 Plus yang harga 4 juta sampai 5 juta. 3 juta jauh lebih baik loh di iPhone 8. Dan baterai performance. Nah, lu bisa lihat sini up to 14 jam katanya di iPhone 7 Plus. Sedangkan di iPhone 8 cuman 13 jam. Beda 1 jam, Cuk. Tapi ini bukan hitungannya matang. Karena iPhone 8 itu masih baru. Jadi resiko buat ganti baterainya itu sudah sebagian HP tapi masih ada yang masih original. Sedangkan iPhone 7 Plus sudah mulai jadul dan rata-rata iPhone yang beredar di pasaran baterainya udah gantian semua, udah bukan original Apple semua. Rata-rata udah gantian. Jadi menurut gue dari segi performa baterainya pun nggak bisa diharapin untuk varian 7 Plus ini, meskipun ada embel-embel plus. Jadi menurut gue itu termasuk minus sih. Nah, sekarang minus yang paling membebani bagi gue secara personal adalah lu bisa lihat dari ukurannya ya kan. Ukurannya tuh gede banget, lebarnya gede banget dan beratnya gila gelo ya kan. 188 gram untuk 7 plus tuh berat banget tuh. Lu bayangin megang 188 gram itu satu tangan, lama-lama tangan lo pegel. Oke lah kalau berat tapi performanya bagus ya kan, kameranya bagus ya kan, baterainya oke, bandel ya kan, lu ngecas sekali nggak kecot-kecot lagi, ngecas lagi. Tapi itu nggak lu dapetin, ukurannya udah gede ya kan, ukurannya gede, performanya B aja, kualitas baterainya B aja, harganya melambung tinggi cu. Jadi menurut gue itulah reason alasan-alasan kenapa
iPhone 7 ini adalah salah satu iPhone paling paling tidak worth it sekali untuk dibeli di tahun 2021 ke atas nih menurut gue. Tapi buat lo yang udah punya, syukurin apa yang ada, syukurin apa yang lo miliki. Coba lo pakai aja, coba bertahan. Saran gue kalau mau upgrade jangan ke 8 karena minor perbedaannya. Langsung skip ke 10R atau 10S. Nah, tapi ukuran yang gede ini sebenarnya bakal jadi powerful kalau ukuran sebesar ini terjadi di 8 plus. Nah, kalau seandainya lu pengen varian plus-plusan, saran gue jangan 7 plus, jangan 6S plus. Jangan 6 plus, apalagi 6 plus. Langsung sikat 8 plus. Itu adalah rekomendasi terakhir menurut gue yang paling worth it lah buat dibeli di tahun 2021, dan mungkin setahun atau 2 tahun masih enak lah dipakai. Ngomongin soal layar sih sebenarnya nggak ada perubahan ya, nggak ada perbedaan yang gimana untuk segi nitsnya sama, pixel dan lain-lain itu ya minor lah. Tapi bagi gue, terlepas dari segala spesifikasi itu ya, dengan harga yang tadi lu lihat ya kan di awal iklan, dengan apa ya spesifikasi yang gue sebutin itu udah rancu banget ya kan, antara harga dengan apa yang lu dapat ya kan dari segi spek aja. Padahal ini compare masih iPhone ke iPhone loh, Apple to Apple, gimana ke Android, udah kalah jauh ini HP, sumpah swear deh. Sekarang ngomongin soal kamera nih, ini yang membuat ngenesnya lagi. Kamera yang ada di iPhone 7 oke lah ya. Gara-gara HP ini, HP sekarang jadi lensanya jadi bejibun, jadi ada bokeh-bokehan ya kan, yang tadi fokus di 48 megapiksel, 50 megapiksel, 60, 100 megapiksel, sekarang enggak. Kalau ngomongin kamera, ini hasil fotonya. Hasil fotonya ini kalau menurut gue ini B aja loh, untuk kelas harga 4 juta ke 5 juta. Lu bayangin lu keluar duit 4 juta 5 juta dapat hasil foto seperti ini, dan coba lu bayangin ketika duit lu spend ke Android, hasil foto itu sebagus apa? Bagus banget pasti, nggak seperti ini. Dan mendingan lu milih iPhone 8, hasil fotonya jauh lebih bagus dari ini, atau 8 Plus deh yang batangan. Dan untuk iPhone 7 Plus, ya kalau cari yang epic-epic itu ya dapat sih hasilnya seperti ini. Tapi butuh bantuan matahari, sinar matahari, biar gambarnya itu nggak terlalu biru. Emang sometimes gue foto pakai iPhone 7 Plus itu rata-rata hampir kayak pucat-pucat gitu warnanya. Karena ya gue gak tahu, karena mata kita udah terbiasa dengan kamera-kamera bagus di Android-Androidan, di iPhone-iPhone yang zaman sekarang, atau gimana. Tapi menurut gue hasilnya agak pucat sih kalau buat iPhone 7 Plus menurut gue. Overall menurut gue ini adalah salah satu iPhone yang paling tidak worth it banget buat dibeli di tahun 2021. Tapi pertanyaannya, yang beli duit siapa? Duit siapa? Duit lo ya kan? Kok gua pula gitu yang ngatur? Ya nggak sih? Enggak serius. Tapi gue di sini karena gue care lah kalau lah ke penonton gue lah, iya kan, iya kan. Ah bullshit lah ya kan, jawab dong gitu, bullshit lah, demi lu kan buat konten demi AdSense cuy. Tapi menurut gue, apapun yang gue kasih, apapun opini yang gue kasih lihat di video ini tuh berdasarkan pemakaian gue secara pribadi, bukan berdasarkan omongan bacotan secara personal, karena gue Apple fanboy. Jujur, gue jam pakai Mi Band, terus yang pakai Mi Band loh yang murah-murah gue, terus HP gue ada Pixel sama Advan GX gue pakai. Jadi kalau dari HP ya rancu juga, gue pakai Android juga, pakai iPhone juga, ya gue bukan Apple fanboy, serius. Gue di sini cuma pengen jujur berdasarkan pemakaian pribadi aja.